Kita ngomongnya Alkitab. Tapi kita bangun sejarah gereja kita, reformator kita yang memulai gereja kita. Pantekosta, Calvin, ya gitu. Luther, semuanya begitu. Jadi sudah lihat Alkitabnya sama tapi kita berkelahi. Jadi kayak apa sih? Kenapa saya kasih judul Gereja Daud? Satu pemerintahan gereja masa depan. Kisah Rasul 15 ayat 16 dan 17. Aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Jadi Tuhan sedang menunggu satu gereja yang siap untuk menjadi tabut perjanjian di tengah-tengah gejolak masa sukar seperti ini. Prophetic church bukan gereja yang bilang that says the Lord. Prophetic people bukan orang yang berdiri lalu bernubuat. No. Prophetic people artinya waktu Tuhan bergerak ada orangnya di situ. Ada orang yang siap untuk menyambut apa yang Tuhan mau. Gereja perlu jalankan agenda Tuhan, bukan agenda gerejanya. Dunia ini sudah bosan dengar khotbah, dunia sudah letih dengar khotbah. Gereja harus menjadi ekspresi Tuhan Yesus yang penuh kemuliaan di muka bumi. Kenapa manusia berharga? Karena yang berharga dari Tuhan ditaruh di dalam saudara dan saya. Namanya kemuliaan. Gereja menjadi instrumen yang membuat semua musuh jatuh di bawah tumpuan kakinya. Nah, kualitas apa yang Daud bangun sampai Tuhan bilang, aku akan bangun yang gitu lagi. Nah, siapa Daud? Orang yang biasa tertolak di rumahnya. Tidak memenuhi syarat untuk banyak hal. Para teolog berdebat, semua diskusi tentang Daud. Ada yang meragukan bahwa dia anak sungguh atau anak pungut. Dari Mazmurnya yang mengatakan sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku. Jadi memang sudah dianggap begitu aja. Acara penting gak pernah Nabi mau datang, sekali-kalinya datang, Daud dilupain. Kabar baik buat saudara. Kalau Tuhan mau pakai saudara, dia gak butuh riwayat hidupmu. Dia gak perlu CV kamu. Sekarang saya coba kalian kritis sedikit. Ada yang tahu Daud sekolah di mana? Sekolah sastra di mana? Kuliah di mana Daud? Anak gembala miskin. Kamu lebih pintar dari Daud. Tapi kamu lihat Daud. Kamu baca Mazmurnya. Semua kata yang lu pengen bilang buat Tuhan udah diambil sama Daud. Lu yang miskin. Daud keren. Marah aja keren. Kegetiran, ketakutan bisa jadi perenungan seni yang begitu indah. Di mana dia belajar? Kualitas ini yang bikin Tuhan, gue mau gereja kayak gini. Tuhan sedang cari di generasi Heart of David. Tuhan gak cari performance, no. Enggak, feel, gak ada. Waktu Daud peti kecapi, roh jahat keluar. Yang kita tanya, tuh kecapi merek apa? Beli di mana tuh? Kamu tahu Daud menjadi elemen sorga. Waktu kecapi dipetik, sinyalnya ketemu. Jenis sinyalnya sama. Bahasa roh gak membangun jemaat, saudara. Ya, tapi itu gini, masalahnya semua di top leadership. Semua masalah gereja itu di gembala. Beneran, saya mau bilang. Kita tidak equip kita punya tim ini. Kita kasih job buat mereka. Oke, main ya. Tolong ya. Saya berkati kalian. Tapi habis itu, tadi nggak ngangkat. Mau ngangkat apa Pak? Nggak naik penyembahannya, mau naik kemana? Dia nggak pernah duduk, buka benar-benar semua. Apa worship? Dia pikir, kamu pikir ini apa? Ini arena perang. Kalau saya suruh seorang naik, saya sedang dorong dia ke perang terbuka. Maka kamu lihat tim ini paling sering disikat dengan segala masalah yang masuk akal. Harus masuk akal. Nah, gembala gak mau pikir itu. Gak apa-apa kalau tersinggung aja gitu ya. Gitu. Singa datang mau makan, kambing cuma 3. Singa datang mau makan, dibunuh singanya. Dikejar singanya.
Kalau gua kambing 3, singa datang, ambil nih, makan. Mau melayani, lihat Daud. Bagi Daud, tanggung jawab lebih penting dari promosi. Dia cuma berpikir seperti itu. Nggak ada dalam mimpinya. Tuhan kirim nabi hanya untuk tunjuk dia, there is a king inside of you. Daud menyenangkan hati Tuhan 33 tahun. Alkitab mencatatnya. Hanya ada 3 orang yang dapat sertifikat dari sorga. 1 perjanjian baru, 2 di perjanjian lama. Perjanjian baru Yesus, sertifikatnya berkenan kepada Allah. Di perjanjian lama Daud dan Henok. Mari saya kasih tahu, ini cuma kesimpulan saya dari semua literatur yang saya bedah. Saya pelajari Daud, orang ini gagal sesering dia berdiri. Tapi dia punya sertifikat seperti itu. Henok, apa yang kamu tahu tentang Henok? Apakah Henok bernubuat? Apakah Henok nabi yang mengajar? Henok bikin apa dia? Alkitab nggak catat satu pun prestasi Henok, kecuali ini dibilang, and Enoch walk with God. Jadi sebenarnya yang Tuhan rindukan dengan Tabernacle of David adalah hubungan. Lalu lu pikir asal lu nyanyi Tuhan bilang itu penyembahan? No! Penyembahan tidak terjadi karena kamu tidak punya hubungan. Jadi semua penyembahan gereja batal atau fatal. Yesaya menulis mereka memuliakan Allah dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Definisi sendiri, di setiap gerejamu, kamu bangun panggung apa mesbah? Panggung membuat kita menuntut. Mesbah membuat kita rela meletakkan. Kalau masih ada tuntutan di sini, kamu nggak pikirin kepentingan Tuhan, kamu sedang pikir kepentingan kamu masing-masing. Keyboard mau gini, gitar mau gini. Kalau kepentingan kita yang kita utamakan, konflik nggak akan habis. Panggung buat kamu menghirup pujian dan tepuk tangan. Mesbah sunyi dari penghargaan. Panggung cuma mengerjakan satu yang sesaat lalu hilang. Mesbah kekal. Panggung satu kebanggaan. Mesbah ekspresi tahu diri. Panggung membuat kita merasa penting. Mesbah membuat kita tersungkur dan gemetar. Cuma bilang I am yours. Panggung tempat bintang beraksi. Bau kedagingan menyengat. Sekalipun ditutup dengan parfum yang paling mahal, tetap tercium. Tetapi mesbah, bau daging yang dibakar, ditaruh di atas air mata. Jangan menghina air mata penyembahan. Air mata orang yang menyembah tidak jatuh di lantai, ditampung dalam kirbat Allah. Ada beberapa kata Ibrani dalam penyembahan. Yang pertama disebut syaka. Syaka diterjemahkan sujud, tunduk, berlutut, tiarap. Itu semua sikap kasih. Kalau orang itu nggak nyembah, masalah dia, bukan masalah yang di sini. Berarti kamu udah punya hubungan. Kenapa lu nangis? Nggak pernah kan Bele bilang, mari saudara, pada hitungan ketiga kita menangis. Satu lagi, latreo. Apa latreo? Hadiah. Jalan masuk kepada Tuhan namanya the blood of Jesus. Bukan penyembahan. Tapi penyembahan adalah hadiah yang kamu bawa ke Tuhan. Seseorang tidak boleh menghadap raja dengan tangan hampa. Nah pikirin, makanya kamu kemasin yang benar dong. Kamu mau kasih hadiah buat raja. Tapi kita terjebak dengan teori memanggil-manggil Tuhan. Mari, semua bilang wow. Buah dari keintiman namanya pertukaran hati. Nah ini gak bisa dipaksa, gak bisa dibilang. Worship leader bukan motivator. Worship leaders inspirator. The way you worship, orang bilang, kok dia beda banget, kok mau kayak dia deh. Itu. Satu lagi bahasa Ibrani bilang, sebomai. Kata sebomai sebenarnya kekaguman. Mendekap dalam kekaguman. Gereja kehilangan kekaguman. Gereja kehilangan ketulusan. Gereja penuh dengan teatrikal. Mari salamin 2000 orang, jemaatnya cuma 100. Yang terakhir
apokatastasi, kembali pada bentuk sebelum manusia jatuh. Di mana manusia diciptakan? Di Eden. Arti Eden, spot of the presence. Berarti nafas pertama manusia in the presence of God.